Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari teknologi ada Goto, tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 52, resistennya hingga ke Rp61 per sahamnya. Kemudian SCMA juga direkomendasikan buy 140, resisten hingga ke 150, selanjutnya INDF dari Consumer juga direkomendasikan buy 6.000 hingga ke 6.150. Perbankan digital rata-rata hari ini juga mengalami penguatan, tampaknya juga direkomendasikan ada Arto lebih ke arah buy on weakness 2.400, resisten hingga ke 2.800. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada Goto, SCMA, INDF, dan Arto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita lanjutkan kembali empat saham pilihan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke Goto, Pak Wafi. Tadi sebenarnya sempat kita ulas, Pak Wafi, kita review singkat saja. Buy di level berapa untuk Goto dengan resisten terdekat tadi Rp61 per saham? Ya, kalau kita lihat closing price sekarang di 55 ya. Sebenarnya level sekarang bisa kalau misalnya mau dijual masuk ya. Karena level supportnya sendiri tadi 52. Tapi kalau mau di spread antri sampai dengan mendekati level support di 52 pun boleh. Dengan tadi target resistance di 61, saya memang melihat ada akumulasi pembelian juga secara volume yang menunjukkan kelihatannya potensi rebound masih bisa berlanjut untuk Goto. Oke, direkomendasikan buy, supportnya di 52, resistennya ke Rp61 per saham. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, SCMA Pak, saham-saham berbasis media. Anda juga rekomendasikan buy, analisis dan pertimbangan, dan buy di level berapa untuk SCMA? Ya, untuk STMA sendiri kalau kita lihat posisi sekarang sudah di area supportnya 50. Hari ini ada rebound. Kita lihat ada kenaikan volume juga. Dan beberapa indikator memang sudah masuk ke area jenuh jual yang menunjukkan memang potensi rebound kelihatannya cukup besar ya. Di level penutupan sekarang yaitu di 141, ini cenderung lebih mendekati level supportnya di 140, sudah bisa jika ingin entry di level tersebut. Target resistance di 150. Oke, ketika 150 berhasil ditembus, arah selanjutnya untuk SCMA? Ya, resistance berikutnya jika 150 berhasil ditembus, maka ada di level 160. Baik, intraday hari ini SCMA sempat menyentuh di Rp146 per sahamnya. Dari SCMA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa, dari Consumer ada INDF, juga direkomendasikan buy. Analisisnya Pak Wafi, dan buy di level berapa untuk INDF? Ya, untuk INDF kalau kita lihat hari ini rebound dan breakout MA50, mulai ada kenaikan volume juga. Beberapa indikator kita lihat menunjukkan sinyal yang cukup positif. Penutupan sekarang di level 6.100 ini masih bisa jika ingin buy untuk INDF, atau jika ingin menunggu ke level supportnya pun tidak terlalu jauh di level 6.000. Target resistance terdekat memang di 150, namun jika breakout maka target resistance berikutnya ada di 6.300. Yang cukup menarik sebenarnya untuk INDF ini masih ada gap ya di atas, yaitu di sekitar level 6.500. Baik, apakah Anda melihat peluang untuk gap tersebut seperti apa untuk INDF dengan penutupan di 6.100 hari ini dan range-nya masih cukup lebar ke 6.500-an Pak Wafi? Saya lihat memang INDF berpotensi untuk tutup gap tersebut, cuma mungkin dari sisi time frame mungkin untuk jangka menengah ya, baru bisa tutup gap di 6.500. Baik, dari INDF kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan digital ada Arto. Hari ini tidak hanya Arto pemirsa, saham-saham perbankan digital lainnya juga kompak mengalami penguatan. Apakah ini juga berkaitan dengan ekspektasi perbaikan kinerja akan semakin baik lagi? Karena di kuartal pertama rata-rata perbankan digital kinerjanya cukup oke, Pak Wafi. Ya, salah satunya itu. Namun saya rasa memang faktor yang paling penting adalah ekspektasi Fed rate yang akan mulai bisa turun di September nanti ya, lebih awal dari perkiraan. Karena dengan asumsi tersebut, jika benar Fed rate diturunkan di bulan September, maka tidak menutup kemungkinan BI rate juga bisa mulai diturunkan di Desember tahun ini. Gitu. Jadi itu merupakan sinyal katalis positif buat saham-saham cyclical dan juga saham perbankan, terutama salah satunya adalah bank digital ya, itu kombinasi antara cyclical dan perbankan ya. Dan itu jadi katalis utama saya lihat kenaikan dari beberapa saham perbankan digital secara umum. Buy on weakness untuk Arto di level berapa Pak?
Iya, karena memang kenaikan hari ini sudah menyampai resistance MA 200, membuat high level baru. Saya rasa ada potensi koreksi terlebih dahulu. Ya. Ya, level entry-nya bisa dipertimbangkan di dekat area 2400 ya, mendekati area 2400 itu bisa mulai cicil beli. Target resistance terdekat saya lihat ada di 2800. Baik, ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Goto, SCMA, INDF, dan Arto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, langsung saja kita ke pertanyaan. Masih cukup banyak di WhatsApp interaktif kami. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Saya akan coba cek terlebih dahulu dari Bapak Anggiat. Menanyakan BRIS, Pak. Beli di 2470. Ada peluang tidak ke 2600? Analisisnya untuk BRIS. 2470 berarti masih floating gain ya untuk hari ini, closing price di 2530. Koreksi masih koreksi wajar Pak. Ini masih posisi di atas MA 20 ya. Level support yang bisa diperhatikan di 2500. Selama di atas 2500 ini saya rasa bisa kembali lagi ke level 2680, bahkan bisa kembali lagi ke 2900 nih untuk BRICS. Baik, 2470 artinya profitnya sudah lumayan ini Pak. Tapi strategi dalam mengatur profit seperti apa Pak dengan target resisten yang sudah Anda sebutkan tadi? Iya, di level sekarang sebenarnya kalau mau di hold boleh, atau mau di averaging up pun sebenarnya boleh-boleh saja untuk BRICS. Karena secara tren dan momentum ini masih uptrend dan momentumnya juga positif saya lihat. Oke, baik. Selanjutnya kita ke Riau, ada Bapak Wijang yang kembali bergabung di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham auto Pak. Apakah hari ini pergerakannya wajar? Sudah adakah konfirmasi kenaikan harga lebih lanjut hingga ke 2.500-an, 2 minggu atau sampai 2 bulan ke depan? Tampaknya Pak Wijang dari Riau nyangkut di 25 ini Pak untuk auto. Hari ini tertekan cukup dalam di 2120. Ya saya lihat memang koreksinya masih bisa berlanjut ini ya. Tapi ada level support yang saya lihat di 2080. Itu ada level support yang bisa diperhatikan Pak Ujang ya. Selama di atas level 2080, ini masih ada potensi untuk kembali rebound ke level 2400. Namun waspada jika level 2080 ini ditembus, maka potensi penurunan ini masih bisa dilanjutkan sampai dengan level 1930. Oke, Bapak Wijang dari Riau untuk auto. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan Pak Wafi, masih ada beberapa pertanyaan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Pak Wafi. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham cuan. Ditutup hari ini di 8.800, melemah di 0,56%. Direkomendasikan masuk di level berapa? Ya, posisi 8.800 sebenarnya masih di dekat area support. Area supportnya sekarang saya lihat ada di level 8.400 ya. Namun memang ada resistance terdekat di sini di 9.100. Jika mampu breakout 9.100, baru ada potensi upside ke 10.250. Jadi levelnya bisa buy on weakness di dekat area support 8.400 atau tunggu breakout di 9.100. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore IDX. Menanyakan saham Aces nih Pak, sudah hold di angka 800 atau sudah ambil posisi. Mohon analisis target jangka panjangnya. Pertanyaan datang dari Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat. Silakan untuk Aces, Pak Wafi. Oke, untuk Aces ini baru saja rebound dan breakout MA 200-nya. Memang volume masih relatif cukup rendah, tapi secara momentum cukup bagus di sini. Level support yang bisa diperhatikan yaitu di level 800. Selama di atas level 800, maka ada potensi menuju ke resistance terdekat 850, kemudian jangka menengah saya lihat ada di level 910. Untuk jangka panjang sendiri, saya lihat sampai dengan akhir tahun ini masih ada potensi menuju ke resistance 1000 untuk Aces. Oke, dari Bali ada Gede yang baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham SMGR Pak. Untuk support dan resistennya, hari ini koreksi cukup dalam di 4060 Pak Wafi? Ya, untuk SMGR saya lihat di sini koreksinya masih bisa berlanjut menuju ke level support di sekitar level 4.000 ya. Cukup dekat dengan level posisi sekarang penutupan hari ini. Setelah menguji level support 4.000, potensi rebound masih ada menuju ke level 4.400.
Baik, kemudian Bapak Indra dari Bali BBRI tadi pun juga sempat kita ulas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Dito dari Sidoarjo. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan BSSR Pak, Bara Multi Sukses Sarana TBK. Sudah punya di 4160. Sebaiknya di cut loss atau di hold saja Pak Wafi. Resisten selanjutnya untuk BSSR. Iya, secara tren sebenarnya ini masih bullish ya, jadi masih bisa dipertimbangkan kalau ingin hold. Namun koreksinya masih bisa berlanjut. Ini saya lihat koreksi masih bisa berlanjut sampai dengan level 4.100 ya. Jadi bisa dipertimbangkan kalau misalnya memang mau di cut loss terlebih dahulu, boleh nanti entry lagi di sekitar 4.100. Atau mau di hold nanti averaging down di 4.100 pun boleh, karena koreksi sampai dengan 4.100 merupakan koreksi wajar dan tidak merubah trennya yang sekarang sampai yang saat ini masih bullish. Baik, selanjutnya ada Bapak Ronald dari Jakarta menanyakan saham KPIG ini Pak. Analisis Anda untuk KPIG. Ya, KPIG ini saya lihat hari ini breakdown support MA5 dan kenaikan volume juga. Kelihatannya koreksinya masih bisa berlanjut menuju ke level support di sekitar 82. Resistance terdekat ini ada di level 106 untuk KPIG. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak. Baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham DRMA Pak Wafi, Dharma Polymetal Tbk. Hari ini ditutup di 1015 melemah di 0,49%. Analisis support dan resistennya untuk DRMA. Iya, walaupun mengalami koreksi, namun posisi harga masih terjaga di atas MA 100-nya. Jadi ini koreksi yang cukup wajar, apalagi kalau kita lihat secara volume juga relatif cukup rendah. Level support yang bisa diperhatikan itu ada di level 990, itu adalah level support terdekat untuk DRMA. Selama di atas level 990, potensi upside masih ada menuju ke level 1100. Baik, Dharma Polymetal Tbk hari ini melemah di 0,49% di 1015, tidak menyebutkan nama dan lokasi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Waktu kita cukup terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Wafi, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David undangannya, sehat selalu. Baik, terima kasih ada Bapak Muhammad Wafi, Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.